Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Taskia di my YouTube channel. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Taskia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan kita bisa memperoleh kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah, ngomongin tentang puasa nih, kemarin tuh ada yang DM di Instagram aku ya, minta tips gimana sih Kak menu sahur yang sehat dan juga bisa buat puasa kita itu kuat gitu, nggak cepet lemes gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, sahur ini merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan sahur ini juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita ketika kita berpuasa. Nah, sebenarnya teman-teman, penyebab kita lemas saat berpuasa itu banyak banget ya teman-teman. Mulai dari bisa jadi kekurangan gula, kekurangan elektrolit, kekurangan mineral, kekurangan cairan, dan masih banyak lagi. Nah, kita kan udah 1 minggu nih berpuasa. Kalau misalnya teman-teman itu merasa, kok aku lemes banget ya kalau puasa, padahal aku tuh udah sahur. Coba deh kita evaluasi gimana menu teman-teman ketika berbuka dan sahur selama ini. Kalau misalnya teman-teman merasa, aku sahur kok setiap hari, sahur aku juga banyak kok, aku juga kenyang kok sahurnya. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, kenyang itu belum tentu cukup gizi, belum tentu cukup proteinnya, cukup cairannya, cukup mineralnya, atau cukup kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, tubuh kita itu membutuhkan nutrisi, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Dan keduanya ini memang harus kita konsumsi dalam jumlah yang cukup. Kenyang itu belum tentu menandakan bahwa makronutrien dan mikronutrien yang kita butuhkan selama ini itu sudah terpenuhi. Nah oke, di video kali ini aku akan memberikan tips nih buat teman-teman, kira-kira makanan apa aja sih yang sehat dikonsumsi ketika sahur dan bisa bikin puasa kita itu tetap kuat. Nah, yang pertama nih, ketika kita puasa itu lebih baik konsumsi karbohidrat yang kompleks. Apa sih Tas karbohidrat yang kompleks itu? Jadi karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang mempunyai struktur yang kompleks, yang strukturnya itu besar. Jadi dia membutuhkan waktu yang banyak untuk dicerna di tubuh kita. Nah, kalau kita puasa nih teman-teman, lebih baik kita itu mengonsumsi karbohidrat kompleks yang mengandung serat yang tinggi. Nah, contoh sumber makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan juga tinggi serat itu misalnya oat, beras coklat, roti gandum utuh, sereal gandum. Nah, tapi kan di Indonesia itu kita sebenarnya nggak wajar ya, atau nggak biasa sih mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Kalau misalnya teman-teman itu nggak biasa mengonsumsi makanan yang tadi, teman-teman bisa kok makan nasi. Karena nasi itu juga termasuk salah satu sumber karbohidrat yang kompleks, meskipun seratnya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman itu memilih nasi sebagai sumber karbohidrat kompleks, teman-teman harus mencari bahan makanan yang lain yang mengandung serat yang tinggi. Misalnya nih, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ketika sahur jangan lupa tetap konsumsi buah dan sayur. Kenapa sih harus konsumsi buah dan sayur? Karena teman-teman, buah dan sayuran itu merupakan sumber makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, buah-buahan yang bisa dikonsumsi itu bisa buah-buahan yang mengandung banyak air, misalnya semangka, melon, atau buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Biasanya buah-buahan yang mengandung banyak vitamin itu buah-buahan yang warnanya mencolok, misalnya stroberi, apel, mangga, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman, salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah vitamin C. Vitamin C itu bisa mempermudah penyerapan zat besi di tubuh kita. Nah, hal ini bisa mencegah kita mengalami anemia. Nah, terus sayuran yang kayak gimana sih Tas yang mengandung serat? Nah, jadi hampir semua sayuran yang berwarna hijau itu mengandung serat teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk tetap konsumsi sayur ya. Nah, selanjutnya adalah lauk. Jadi teman-teman, lebih baik ketika sahur teman-teman itu memilih lauk yang tinggi protein tetapi rendah lemak. Biasanya makanan yang mengandung tinggi protein tetapi rendah lemak itu plant-based protein. Jadi ini adalah sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tahu, tempe, atau kalau misalnya teman-teman bosan, teman-teman juga bisa kok makan sumber protein lain, misalnya ikan, daging merah, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman itu juga perlu memperhatikan cara memasaknya. Kalau teman-teman itu pengen sekalian diet di saat puasa, teman-teman bisa memasaknya itu dengan cara direbus ataupun dikukus. Jadi nggak digoreng ya teman-teman, untuk mengurangi kandungan lemak yang ada di dalamnya. Emang nggak boleh ya Tas kalau digoreng? Nah, sebenarnya boleh teman-teman, tapi perlu diperhatikan nih minyaknya. Minyaknya harus baru ya teman-teman, jangan pakai minyak yang kemarin udah dipakai goreng, terus sekarang dipakai lagi. Karena minyak yang dipakai secara berulang-ulang itu bisa menyebabkan struktur dari minyaknya itu berubah. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan kolesterol jahat di tubuh kita. Nah, terus kenapa sih lauk-lauk
lemaknya itu harus yang tinggi protein. Karena teman-teman, protein itu memang sangat penting untuk tubuh kita, mulai dari untuk pembentukan tubuh kita, pembentukan otot, organ, sistem imun, metabolisme, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cairan. Ini nih yang sering banget dilewatin. Nah, biasanya kekurangan cairan itu juga berhubungan dengan kekurangan mineral. Kebutuhan cairan ketika kita puasa itu tetap ya teman-teman, 8 gelas per hari. Nah, gimana tuh Tas cara menghabiskan 8 gelas per hari, sedangkan kan jendela makan kita itu cuma ada ketika kita berbuka sampai ketika kita sahur. Nah, jadi teman-teman, cara menghabiskan 8 gelas air ketika kita puasa itu mudah banget ya. Teman-teman bisa membagi 8 gelas ini itu ketika buka dan juga ketika sahur. Nah, teman-teman itu bisa minum 1 gelas ketika berbuka. Jadi ketika azan teman-teman minum 1 gelas. Kemudian setelah sholat maghrib teman-teman minum 1 gelas lagi. Setelah makan besar teman-teman minum 1 gelas lagi. Kemudian teman-teman minum setelah sholat tarawih. Jadi udah 4 gelas tuh. Kemudian selanjutnya teman-teman minum sebelum tidur. Kemudian selanjutnya teman-teman minum ketika bangun tidur, ketika mau sahur. Kemudian teman-teman minum ketika setelah sahur, ketika sudah makan tuh ya, kalian minum ini udah 7 gelas nih. Nah, satunya ini kalian minum ketika imsak. Jadi udah pas 8 gelas. Nah, di sini teman-teman tuh juga harus perhatikan makannya. Biasanya nih kalau teman-teman itu udah kenyang karena makan, teman-teman tuh males minum karena perut kita tuh udah penuh gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau makan itu jangan terlalu banyak, jangan sampai kenyang, biar minum kita tuh juga tercukupi. Nah, selain itu sebaiknya teman-teman tuh juga menghindari beberapa minuman yang menyebabkan diuresis. Jadi diuresis itu menyebabkan kita itu gampang pipis gitu teman-teman. Kalau misalnya kita gampang pipis, kan cairan kita kan gampang keluar ya dari tubuh kita. Jadi kita itu bisa kekurangan cairan. Nah, minuman yang mengandung diuresis itu misalnya teh, kopi. Jadi sebenarnya kalau puasa dihindari ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih yang gak kalah penting, ketika teman-teman itu berpuasa, teman-teman itu harus tetap beraktivitas fisik dan juga berolahraga. Karena bisa jadi teman-teman tuh lemas karena kekurangan oksigen akibat teman-teman gak beraktivitas fisik dan gak olahraga. Nah, tapi Tas, kalau olahraga ketika puasa kan bikin kita lemes. Pasti teman-teman mikirnya gitu kan? Nah, sebenarnya teman-teman, olahraga yang ringan itu nggak bikin kalian lemas. Jadi teman-teman ketika puasa itu tetap bisa berolahraga. Nah, olahraga ringan itu misalnya teman-teman bisa jalan santai, teman-teman bisa berjalan statis, lari kecil, stretching gitu. Cukup 30 menit aja sehari. Teman-teman bisa lakuin olahraga misalnya sore menjelang buka puasa, atau misalnya ketika setelah sholat tarawih, ketika setelah sahur itu bisa digunakan untuk olahraga. Nah, tapi kalau saran dari aku sebaiknya olahraganya itu sore hari ya menjelang buka puasa, karena di sore hari tubuh kita itu akan memecah simpanan glukosa, jadi kita itu biasanya nggak lemes. Selain itu, kalau misalnya malam hari kan teman-teman udah kenyang tuh ya, biasanya tuh males, ngantuk. Setelah sahur tuh juga pasti teman-teman udah kenyang, pasti bawaannya ngantuk. Jadi mending sebelum teman-teman berbuka puasa. Oke teman-teman, mungkin sekian tips-tips dari aku. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nambahin tips-tipsnya, silahkan komentar di bawah. Nah, mungkin di video kali ini tuh aku lebih fokus ke sahurnya ya. Kalau misalnya teman-teman gimana tas berbukanya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah mau dibahas nggak tentang berbukanya ini. Aku akan cantumkan referensi yang aku pakai di video kali ini di deskripsi box. Mungkin kalian nanti ada yang mau baca-baca ya lebih lanjut. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa share video ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.